Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dewa Madesande Prakas dengan nomor induk mahasiswa 2409511053 dari angkatan 24. Oke, di sini saya mau menjelaskan tugas CBL yang kedua tentang manajemen kesehatan babi pada biosecurity pada peternakan babi. Oke. Yang pertama ada pengertian biosecurity. Biosecurity adalah serangkaian tindakan untuk mencegah masuk, penyebaran, dan keluarnya patogen dari peternakan. Oke, manfaat dari biosecurity ini yang pertama ada menjaga kesehatan ternak, yang kedua ada meningkatkan produktivitas, yang ketiga ada mengurangi kerugian ekonomi, yang keempat ada mengurangi penggunaan antibiotik, dan yang terakhir ada menjamin keamanan pangan dan mencegah zoonosis. Oke, berikutnya ada tujuan dari biosecurity. Yang pertama, tujuannya itu mencegah penyakit masuk ke peternakan. Yang kedua yaitu mengurangi penyebaran penyakit di dalam peternakan. Yang ketiga ada mencegah penyakit menyebar ke lingkungan. Dan yang terakhir yaitu menjaga kesejahteraan ternak dan kualitas produk. Oke, di sini ada cara pencegahan penyakit dari luar. Yang pertama yaitu kita bisa membatasi akses pengunjung. Yang kedua ada kita menyiapkan pagar, gerbang, dan pos pengawasan. Yang ketiga ada disinfeksi kendaraan. Berikutnya ada ganti pakaian dan alas kaki bagi pengunjung dan pekerja. Berikutnya ada buku tamu supaya kita bisa mencatat siapa saja yang pernah masuk ke dalam kandang kita. Berikutnya ada zonasi bersih dan kotor supaya kita bisa memisahkan antara yang bersih dan kotor. Berikutnya ada edukasi pekerja tentang pentingnya biosecurity. Oke, berikutnya ada mengurangi penyebaran di dalam. Oke, yang pertama kita bisa memisahkan ternak menurut umur dan status kesehatan. Berikutnya kita bisa karantina ternak yang baru kisaran usianya dari 2 sampai 4 minggu. Yang berikutnya kita bisa pakai sistem all in out. Berikutnya kita bisa menggunakan pembersihan dan diinspeksi rutin. Berikutnya yang terakhir ada ventilasi dan drainase yang baik. Berikutnya kita masuk ke manajemen kesehatan babi. Oke, yang pertama kita melakukan vaksinasi sesuai program. Yang kedua monitoring kesehatan rutin. Berikutnya kita bisa menggunakan pengobatan sesuai diagnosis dokter hewan. Berikutnya kita bisa juga pengendalian tikus, lalat, dan serangga. Dan yang terakhir kita bisa stepping out untuk penyakit tertentu seperti ASF bila diperlukan. Oke, berikutnya kita bisa melakukan mencegah penyebaran ke lingkungan. Oke, yang pertama kita bisa melakukan pengolahan limbah menjadi biogas atau kompos. Berikutnya kita bisa menggunakan kolam penampungan limbah, pengendalian hewan liar, ventilasi baik, dan jarak antar kandang. Berikutnya kita bisa melakukan pagar untuk mencegah kontak dengan hewan luar. Oke, yang berikutnya ada prinsip dasar dari biosecurity. Yang pertama kita ada pencegahan maksudnya penyakit. Yang kedua ada pengendalian penyebaran penyakit. Yang ketiga ada pencegahan keluarnya penyakit. Ketiga prinsip ini harus diterapkan secara bersamaan. Oke, sini kita masuk pada implementasi dari biosecurity. Oke, yang pertama itu ada biosecurity eksternal, yaitu kontrol kendaraan. Contohnya seperti kontrol kendaraan dari hewan liar dan peralatan. Berikutnya kita ada biosecurity internal seperti zona bersih dan kotor. Ada kontrol pergerakan pekerja, pengelolaan pakan, air, dan limbah secara higienis. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan. Biosecurity merupakan kunci keberhasilan peternakan babi karena mampu mencegah penyakit, meningkatkan produktivitas, menjaga kesejahteraan ternak, mengurangi kerugian ekonomi, dan menghasilkan produk yang aman bagi konsumen. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.